Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Bersama Ibu Sri Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. 2. Peranan dalam kelompok. 3. Menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. 1. Menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda ini kira-kira apa ya anak-anak? Yuk kita ikuti. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Anak-anak ibu, supaya dapat informasi dari teks, makanya kita harus membacanya dan mendengarkannya. Barulah kita tulis informasi tersebut, mana informasinya yang penting dari teks tersebut. Menyublim. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan di dalam lemari? Bagaimana bentuknya? Bentuknya pertama bulat, misalnya. Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Udara dalam lemari akan menjadi harum atau wangi. Kejadian itu menunjukkan bahwa kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Dari mana kamu tahu kapur barus itu berwujud gas? Ingat kembali sifat gas. Gas mempunyai sifat menempati ruang. Akan tercium bau kapur barus, bukan? Jadi, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Atau sebaliknya, contoh menyublim yaitu pada kapur barus atau kamfer atau pengharum ruangan, lama-kelamaan dia akan habis. Salju yang mencair, lama-kelamaan dia akan menguap. Itu contoh dari menyublim. Semoga anak-anak ibu paham ya. Ini contohnya. Ini Stella. Ini adalah kapur barus atau pewangi ruangan. Pewangi ruangan ini kita taruh di mobil atau di kamar mandi atau di tempat baju kita atau di ruangan kita, lama-lama akan hilang karena proses penyubliman. Karena dia lama-lama ini akan mengecil dan akan hilang, baunya juga akan wangi, nanti berubah-ubah, lama-lama akan hilang. Begitu juga dengan salju. Salju lama-lama dia menguap akan hilang. Itu anak-anak, semoga anak-anak ibu paham yang disebut dengan menyublim. Sekarang susunlah teks dalam kelompok. Kita baca dulu ya anak, sebelum kita susun. Proses penyublim
menyublim dapat ditemukan dalam keseharian kita. Salah satunya pada kampers. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan yang lama kelamaan akan habis. Kamper berwujud padat. Namun, ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah wujud menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami perubahan pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Selanjutnya, menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Kira-kira anak-anak, mana sih susunannya yang paling tepat? Otomatis menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Sekarang dia perubahan suhu. Berarti ini lagi ya. Proses menyublim dapat ditemukan dalam kehidupan sehari kita. Salah satunya pada kamper. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Kamper berwujud padat. Namun, ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah wujud menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan uap yang lama-kelamaan akan habis. Itulah susunannya anak-anak. Pertama menyublim ini, selanjutnya proses menyublim. Contohnya di kampers, setelah itu adanya benda lain. Semoga anak-anak ibu paham ya. Selanjutnya peranan dalam kelompok. Perananmu sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, oleh guru. Melaksanakan tugas dapat dilaksanakan secara berkelompok maupun perorangan. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Misalnya, guru-guru memberikan tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Pada tugas tersebut, ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada siswa yang berperan mencatat hasil diskusi. Ada juga yang berperan mempresentasikan hasil karya pada saat presentasi atau pada saat pameran. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugasnya dengan baik. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Ini contohnya ada ketua kelompok, ada sekretaris, ada juru bicara, ada yang mempresentasikannya nanti, dan lain-lain. Semua ini harus dibagi secara adil agar cepat selesai. Jangan lupa subscribe, like, share. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Jika satuan berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakan terlebih dahulu.
Untuk mengubah satuan berat kilogram ke gram, kita perlu mengalihkan bilangan dengan 1000. Sebaliknya, jika untuk mengubah satuan berat gram ke kilo, kita perlu membagi bilangan dengan 1000. Coba dilihat. Kilogram ke gram dikali 1000. Karena tangganya 3 turun. Gram ke kilogram bagi 1000 karena tangganya 3 naik. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu memiliki persediaan 2 kg mentega. Setelah digunakan untuk membuat kue, mentega itu tersisa 500 gram. Berapa berat mentega yang digunakan ibu untuk membuat kue? Tulis dalam bentuk kilogram dan gram. Anak-anak ibu bisa perhatikan. Kita buat ya. Ibu mempunyai 2 kg mentega. 2 kilo. Jadi kalau 2 kg mentega itu sama dengan berapa gram? 1 kilogram 1000 gram. Kalau 2 kilo berarti 2000. Mentega itu tersisa 500, berarti dikurang 500. 0, 0. 10 kurang 5, 5. Tinggal 5. Jadi 1500. 1500 ini dalam bentuk gram. Ingat, berapa mentega yang digunakan ibu berarti 1500 gram. Tulis dalam bentuk kilogram dan gram. Ingat, 1500 1 kilogram sama dengan 1000. Berarti 1000 berarti 1 kilogram. Bersisa 500 gram. Gini anak-anak. 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Sisanya 500 gram. Berarti 2000 kurang 500 sama dengan 1500 gram. 1500 itu sama dengan 1 kilogram itu sama dengan 1000. 1000 gram tambah 500 itu 500 gram. Sama dengan 1500 berarti 1 kilogram berarti 1000 sama dengan 1 kilogram tambah 500. Jadi 1 kilogram 500. Semoga anak-anak ibu paham ya. Sekarang kita hapus, coba kita lihat. Oke. Semoga anak-anak ibu paham. Yuk, kita lihat jalan penyelesaiannya. Oke. Mentega yang digunakan 2000, 2 kg kurang 500 berarti ingat tadi 1 kg sama dengan 1000. Kalau dia 2 kg berarti 2000 gram. 2000 gram ya nak. Bentar, kurang jelas. Oke. 2000 gram. 2000 gram dikurang 500 gram sama dengan 1500 gram. Jadi hasilnya 1500 1 kilogram 500 gram. Ini terlebih ibu buat. Jadi hasilnya adalah berat mentega yang digunakan untuk membuat itu ada 1 kilogram 500 gram. Sama 1 kilogram 500 gram. Ini gram satuannya. Oke, semoga anak ibu paham, mengerti. Diulang lagi di rumah, diulang lagi pembelajarannya, baca lagi buku temanya. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa besok. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang Ibu Sri berikan. Tetap semangat walau kita masih dalam keadaan pandemi. Semoga kita cepat kembali ke sekolah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.